Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sampai saat ini Allah masih memberikan limpahan rahmatnya, inayahnya dan nikmat-nikmatnya. Bahkan nikmat Allah begitu banyak. Bahkan sampai-sampai kita pun kalau kita mau menghitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah sudah jelaskan firman-Nya, tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah. Semakin kita menghitung, semakin banyak Allah curahkan nikmat-Nya kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kita mau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, Allah telah berjanji kepada kita, sungguh Allah akan tambahkan nikmat Allah tersebut. Wala in kafartum, jika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Kenapa kita termasuk orang yang mendapatkan azab dikala kita tidak mensyukur nikmat Allah? Dan Allah jelaskan lewat firman-Nya, kita termasuk dalam kelompok kafartu, orang yang kufur nikmat. Karena cara untuk bisa mensyukur nikmat Allah hanya satu, taat kepada Allah, laksanakan segala perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah atau belum. Kalaupun kita belum menjadi orang atau hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah, mari kita terus syukuri nikmat Allah dengan ketaatan kita kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, mari kita bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah sekalian, terkhusus orang tua kita, pengurus Masjid Nurus Sa'adah, Bapak Haji Ruskan Harjo, dan seluruh pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu karena begitu banyak, ya. Apalagi jemaah yang hadir melimpah di sini, ada 5.000 orang, 10.000, alhamdulillah. Karena saya kalau diminta tausiah, saya nggak bisa Pak Juruskan kalau nggak 5.000 orang yang hadir. Iya. Kalau nggak 5.000 orang yang hadir, saya nggak kasih tausiah. Paling saya kasih tahu sama tahu sama tuh, karena pada intinya apa yang saya sampaikan itu sudah diketahui oleh kita semua. Saya hanya mengingatkan kembali dan ingatan kita supaya menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, tema yang saya angkat dalam kuliah subuh pada pagi ini kuliah subuh yang ke-12 Pak Jiruskan. Ya, dari awal Ramadan sampai sekarang sudah 11 ya. Sudah 11. Saya ngitung itu berapa orang ya, kira-kira gitu. Saya ke bagian yang ke-11. Alhamdulillah.
Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais rahimahullah dalam kitab yang disadur oleh kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Badani, beliau menukil apa yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand. Dan Abu Lais As-Samarkand ini juga termasuk pengarang kitab Tambihul Ghafilin. Beliau menjelaskan, man hafiza sab'a kalimat, barang siapa yang memelihara 7 kalimat, kata beliau, maka orang yang memelihara 7 kalimat itu bahwa syarifun indallahi wa malaikati, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Bapak pernah menghitung buih di lautan? Nggak pernah, pokoknya banyak lah. Ibu-ibu pernah melihat atau menghitung-hitung buih di lautan? Nggak pernah, ya, apalagi nggak pernah ke laut, ya kan? Maka itu satu gambaran begitu banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Kalau kita memelihara 7 kalimat yang dimaksud oleh Al-Faqih Abu Lais rahimahullah ini, Allah akan ampuni. Dan keutamaan yang ketiga, kata beliau, yaitu wa yajidu halawatit ta'ah, dia akan menemukan halawatit ta'ah, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, Allah akan jadikan hidupnya dan matinya dalam keadaan khairan, dalam keadaan baik. Kita pasti semua ingin hidup kita baik, betul? Mati kita juga dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kalau kita hidup baik, enak, ya, nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ya, bisa kita selesaikan, ada solusinya, betul? Ya. Bapak yang hadir sini pasti punya masalah, ya kan? Ibu-ibu pasti punya masalah. Setelah saya teliti, rupanya masalah itu orang Jawa, Pak Ajir, kan? Namanya masalah. Namanya juga kalau dia orang Betawi, Bang Allah. Kalau dia orang Sunda, Kang Allah. Kalau dia orang Minang, udahlah, kira-kira. Ini bicara masalah. Artinya apapun yang dihadapi manusia sepanjang hidupnya dengan berbagai macam masalah. Ada masalah yang ringan, ada masalah yang berat. Saya pernah mendengar Gus Dur menjelaskan tentang masalah. Apa yang beliau sampaikan? Kata Gus Dur, masalah itu cuma 2. Ada masalah yang ringan, yang mudah terpecahkan, yang mudah terselesaikan. Ya. Nah, kalau kita ketemu masalah yang mudah terselesaikan, gak usah dipikirin, ya, gak usah dipikirin, sehingga jadi mumet, ya. Apalagi masalah menjelang Lebaran, biasanya ibu-ibu, ya, yang dipikirin apa? Yang Lebaran, kue Lebaran, baju Lebaran. Saya tanya ibu-ibu, sering saya tanya, Bu, gimana kok tarawih makin sepi di masjid? Iya, ya, Ustaz. Apa namanya, banyak ibu-ibu yang sekarang lagi mikirin kue Lebaran, baju Lebaran. Saya bilang nggak usah dipikirin baju Lebaran, kue Lebaran, langsung aja ke Jatinegara beli. Itu kalau dipikirin kapan punya baju baru, kira-kira gitu. Itu masalah ringan sebenarnya, ya. Masalah ringan. Yang kedua, kata Gus Dur, ada masalah yang berat, yang kita menguras pikiran kita,
bahkan energi kita, dan seterusnya untuk menjadikan masalah yang berat itu terselesaikan. Lagi-lagi juga Gus Dur mengatakan, kalau kita ketemu masalah yang berat, gak usah dipikirin. Begitu kata Gus Dur, gak usah dipikirin. Kenapa? Karena bergulirnya waktu, nanti juga lama-lama atau masalah hilang dengan sendirinya. Jadi intinya Bapak dan Ibu jemaah sekalian, apapun yang kita hadapi sepanjang hidup kita, masalah berat atau ringan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Allah akan jadikan makhraja. Apa itu makhraja? Jalan keluar. Bahasa asingnya solution. Ada solusi yang Allah berikan untuk kita menapaki hidup ini dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam problem. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki yang datangnya tidak diduga-duga. Ini janji Allah buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak usah bingung, nggak usah cemas menghadapi hidup ini, apalagi buat urusan lebaran. Hadirin jamaah sekalian, kembali kepada tema kita. Kata Al-Faqih Abu Lais rahimahullah, barang siapa yang memelihara 7 kalimat, maka kita akan mendapatkan 4 keutamaan. Allah akan muliakan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan jadikan kita bisa menemui halawatit ta'ah, manisnya ketaatan, dan Allah jadikan hidup dan mati kita dalam keadaan baik. Apa yang dimaksud dengan 7 kalimat tersebut? 7 kalimat yang dimaksud oleh Al-Faqih Abu Lais rahimahullah adalah yang pertama kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat yang kedua yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat yang ketiga kalimat istighfar, astaghfirullah. Singkatnya astaghfirullah. Boleh ditambah lagi dengan astaghfirullahalazim. Boleh juga lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga diperpanjang lagi dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan mau istighfar yang pendek, yang sedang, atau yang lebih panjang. Yang jelas kalimat yang ketiga adalah kalimat istighfar. Dan kalimat yang keempat adalah kalimat insya Allah. Insya Allah. Dan kalimat yang kelima adalah kalimat hauqalah. Apa itu kalimat hauqalah? Yaitu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimat yang keenam adalah kalimat tarjih. Apa itu kalimat tarjih? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam pengucapannya harus benar, karena saya pernah mendengar ada satu masjid ketika ada berita duka cita, disampaikanlah pengumuman itu dengan diawali kalimat tadi, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Wah, dia mengucapkannya dengan begitu, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Hampir sama, padahal itu salah. Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia menyebutnya inna lillahi wa inna lillahi raji'un, saking semangatnya.
ingin mengumumkan berita duka cita, sampai-sampai mengucapkannya salah dengan kalimat seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang benar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 156, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengucapkan kalimat ini dikala menemui musibah, dikala menemui berbagai macam cobaan-cobaan hidupnya, Allah menjelaskan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Begitu. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikala dia menghadapi cobaan hidup. Hidup ini memang banyak cobaan. Betul, Bapak? Bu, hidup ini banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Cobain. Kalau sedikit. Kalau banyak namanya cobaan. Kalau sedikit, cobain. Jadi apapun cobaan hidup kita, ya. Ketika kita mendapatkan itu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dampaknya? Dijelaskan oleh Allah lewat firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Allah akan berikan selawat kepada mereka. Allah akan berikan selawat. Maksud selawat di situ adalah Allah akan memberikan maghfirah, ampunan, warahmah, dan juga Allah akan berikan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan berikan kepada dia yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikala musibah cobaan datang, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu balasan, ya, atau keutamaan yang Allah berikan dikala kita senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat yang ketujuh atau kalimat yang terakhir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang kalimat tauhid, Muaz bin Jabal, sahabat Nabi, pernah menjelaskan hadis dari Rasulullah SAW, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhal jannah, maka dia berhak masuk surga. Mudah kan? Mudah sekali bagi kita. Hadirin jamaah sekalian, maka 7 kalimat ini dimaksud oleh Al-Faqih Abu Lais rahimahullah ini kita jadikan sebagai zikir kita. Kita jadikan sebagai wirid kita. Kita punya waktu senggang pagi, siang, sore, malam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Insyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita baca. Kapan kita punya waktu? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Insyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu 7 kalimat. Silakan jadikan sebagai wirid kita dikala kita punya waktu senggang. Di mana Al-Faqih Abu Lais rahimahullah menjelaskan kalau kita dawamkan, kita jadikan
kebiasaan kita mengucapkan 7 kalimat ini, Allah akan berikan kemuliaan dan malaikat. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan menjadikan atau mempertemukan kepada kita manisnya ketaatan, dan Allah akan jadikan hidup dan mati kita dalam keadaan baik. Hayatuhu wa mamatuhu khair. 7 kalimat yang dimaksud Al-Faqih Abu Lais rahimahullah ini, kalau kita bahas satu persatu dari kalimat basmalah sampai kalimat tauhid cukup panjang waktunya. Mungkin sampai maghrib baru selesai. Bapak, ibu kuat dengerin saya ceramah sampai maghrib? Gak kuat, saya juga gak kuat pasti. Ya. Sedikit saja yang kita kupas. Yang pertama kalimat basmalah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh 7 kalimat yang dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais rahimahullah ini kita gabung wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Boleh digabung atau kita satu persatu, silakan. Mau Bismillahirrahmanirrahim saja yang kita perbanyak, atau kita perbanyak kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Dalam kitab ya As-Solibat dijelaskan di situ juga bahwa kalau kita punya kesulitan, apapun kesulitan kita, dengan kita memperbanyak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 300 kali, maka Allah akan jadikan mudah urusan kita yang tadinya sulit. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Yang pertama kita kupas saja, yaitu kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Begitu sabda Nabi SAW. Apa makna hadis Nabi tersebut? Kullu amrin zibalin, setiap urusan yang penting, la yubda'u, yang tidak dimulai, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, fahuwa aqta, maka urusan itu menjadi urusan yang terputus. Maksud terputus di situ, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun aktivitas kita, mulailah dengan kalimat basmalah. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai celana, mau pakai kain sarung, bismillah. Mau pakai pici, mau pakai sorban, mau pakai mukena, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar rumah, mau ke masjid, ketika kita keluar ya, meninggalkan rumah kita, lagi-lagi baca bismillah. Bismillah. Lengkapnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu. Minimal ada bismillah. Lengkapnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya keluarnya kita meninggalkan rumah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jauh langkah kita ke Masjid Nur Sa'adah, seperti saya dari Utang Kayu. Wah, kalau jalan kaki kan lama nih urusan. Maka saya naik motor. Ketika kita naik kendaraan, lagi-lagi awali dengan basmalah, bismillah. Lengkapnya bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jangan lupa itu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
termasuk mau berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan, boleh ya. Di malam hari di bulan Ramadan boleh berhubungan suami istri, karena dijelaskan oleh Allah lewat firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu berhubungan suami dengan istrinya. Kunna libasul lakum, karena istri kita adalah pakaian bagi suami dan suami juga pakaian bagi istri. Di malam hari silakan berhubungan di bulan Ramadan, yang nggak boleh di siang hari di bulan Ramadan. Pernah kejadian di zaman Rasul, ada sahabat menemui Rasul sambil berlari-lari, dia mengatakan, celaka Rasul, celaka aku Rasul, celaka. Kenapa kamu ngomong-ngomong seperti itu, kata Rasul. Aku baru saja berhubungan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan ya Rasul, padahal aku sedang berpuasa. Maka kata Rasul, kalau kamu melakukan itu, kamu kena kafarat alias denda. Apa dendanya ya Rasul? Kamu harus berpuasa, mengganti puasa yang batal karena berhubungan suami istri. Apa penggantinya? Puasa 2 bulan berturut-turut alias 60 hari, tidak boleh batal. Begitu kata Rasul. Ya Rasul, kata sahabat ini, sebulan aja aku gak kuat ya. Ini di tengah bulan aku berhubungan. Ya sudah, kalau kamu gak kuat, kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, kamu kasih makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kamu cari orang yang paling miskin di sekitar kamu. Lagi-lagi sahabat itu ngomong kepada Rasul, ya Rasul, yang paling miskin itu saya di kampung itu, di RT itu. Tanya aja Pak RT-nya ya. Aku yang paling miskin ya Rasul, kata dia. Akhirnya Rasul kan bingung juga, gimana ya kena kafaratnya. Puasa nggak mampu 60 hari, memberi makan 60 orang miskin juga nggak sanggup, karena dia paling miskin. Ini kan harus ada solusinya. Kita kadang-kadang ya menyampaikan, harus kena denda, kafarat. Tapi orang seperti ini bagaimana solusinya? Akhirnya Rasulullah ya temui orang yang kaya untuk bantu si orang miskin ini. Ya, bagaimana? Diberikanlah oleh Rasul 2 karung kurma. Kata Rasul, ini bawa pulang, berikan kepada istrimu dan anak-anakmu. Jadikan sebagai kafarat kamu ya, karena berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Gitu. Ya, Bapak Ibu gak usah ngikutin lah ya. Ini contohnya seperti itu. Yang kena kafarat itu suaminya saja, istrinya nggak kena, ya kan? Istrinya nggak kena, meskipun istrinya ngikut juga, namanya berhubungan sama istri kan. Tapi yang kena kafarat denda hanya suaminya. Maka untuk hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya, uhilla lakum, di malam hari di bulan Ramadan boleh berhubungan. Jadi puasa itu hanya di siang hari, dari waktu fajar ya, waktu subuh sampai dengan maghrib, itulah waktu berpuasa. Ba'da maghrib udah nggak berpuasa lagi ya. Tetapi sepanjang Ramadan, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, itu mempunyai dampak adalah Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Tapi boleh di malam hari suami istri berhubungan di bulan Ramadan, tapi jangan lupa lagi-lagi baca bismillah. Baca bismillah. Lengkapnya, bismillahi jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bapak udah hafal atau lupa? Ibu-ibu masih hafal atau udah lupa? Ya Ustaz, gitu suruh baca.
Begitu. Nabi menganjurkan sebelum berhubungan suami istri baca bismillah. Singkatnya bismillah. Lengkapnya bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ada penjelasan dari Rasulullah SAW apabila seorang suami dan istri berhubungan dan dia awali dengan kalimat itu, bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian setelah berhubungan Allah takdirkan dari hasil hubungan itu mempunyai anak, Allah karunia anak, maka kata Rasulullah anak itu akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Begitu dampaknya, dengan dampak bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Makanya saya suka lihat tuh ya, ada bapak atau ibu saking marahnya, saking dongkolnya sama anaknya yang bengal, yang bandel, apa yang keluar omongan, dasar lo anak setan gitu, anak setan, padahal anaknya dia gitu ya, padahal anaknya dia, tapi apa yang terucap, dasar anak setan. Mungkin sebelum berhubungan dia lupa membaca bismillah. Lengkapnya bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ayo kita amalkan ya. Banyak keutamaan-keutamaan dari kalimat basmalah kalau kita amalkan. Tidak hanya itu, ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklus, Raja Romawi yang beragama Nasrani, dalam suratnya Rasulullah dalam redaksi awalnya beliau memulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullah wa Rasuluh. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam pembuka surat Rasulullah kepada Raja Heraklus, Raja Romawi, yaitu kalimat basmalah. Baru kemudian min Muhammadin, dari Muhammad, Abdullah, hambanya Allah, wa Rasuluh, dan Rasulnya. Aslim wa taslim. Dia menyerukan kepada Raja Heraklus untuk aslim, agar engkau Raja Heraklus masuk Islam. Wa taslim, maka engkau akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu kata Rasulullah SAW ya, ketika beliau mengirim surat kepada Raja Heraklus. Apa ajakannya? Agar Raja Heraklus mau masuk Islam. Wa taslim, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Aslim wa taslim. Makanya itu saya masih bingung juga tuh. Ada orang-orang menyebut orang-orang yang di luar agama Islam dengan sebutan non-Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka yang di luar agama Islam namanya kafir. Sehingga ada ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi sebutan mereka yang di luar Islam yang pantas, yang Allah sudah siapkan kata-katanya adalah kafir. Tapi kita lebih senang menyebutnya non-muslim. Padahal kalau diteliti secara makna, kafir itu artinya orang yang tertutup. Makanya ada istilah cover, cover buku, ya kan? Cover itu penutup buku, penutup kitab. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis, ya, ada yang ditulis dengan tinta emas dan seterusnya. Cover, ya, itu sama pengertian dengan kafir. Kafir itu menutup diri. Orang yang menutup diri. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sawa'un. Apa itu sawa? Sawa itu sama dengan bahasa Sunda sarwa. Sarwa kene. Nah, kira-kira gitu ya. Artinya sesungguhnya orang kafir itu
sawawun, sarwa, sama saja. Mau diingatkan atau tidak diingatkan, la yu'minun, tidak beriman, tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallah ala qulub, karena tertutup hati. Tapi kalau dia mau membuka diri, insya Allah bisa. Dulu Umar bin Khattab juga kafir. Setelah beliau mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya yang bernama Fatimah, itu menjadikan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, sehingga membuka hatinya yang tadinya khatamallah ala qulubihim, tertutup hatinya. Umar bin Khattab membuka diri sehingga hatinya penuh dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara dipendengarkan bacaan Quran oleh adiknya Fatimah. Banyak cara orang masuk Islam, ada yang karena dengar suara azan, ada karena mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ada yang karena dibantu kebaikan, dan seterusnya. Begitu. Ini ngomong sampai jam berapa ini saya ceramah? Jadi hadirin jemaah sekalian, maka ketika orang menyebut di luar Islam itu non-muslim, ini lebih parah. Kenapa? Karena non-muslim itu secara makna, non artinya tidak, muslim selamat. Jadi kalau non-muslim tidak selamat dong, ya kan? Lebih parah, ya kan? Nggak selamat. Tapi kalau kafir masih ada kemungkinan untuk membuka diri, membuka hatinya yang tadinya khatamallah ala qulubihim, yang tadinya tertutup hatinya terbuka, begitu ya. Tapi kita ya udah terbiasa sih kepada non muslim, bahkan ada juga yang mengatakan jangan menyebut dia kafir, nggak enak di mana? Allah sudah pilihkan kata yang pas untuk mereka kafir, begitu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Banyak kelompok-kelompok yang termasuk kafir, ahli kitab, orang-orang musyrik dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ketika Rasulullah mengirim surat, dalam suratnya redaksi awalnya lagi-lagi Rasulullah awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Yang pertama kali mengirim surat dengan mengawali dengan kalimat basmalah siapa? Nabi Sulaiman. Ketika beliau mengirim surat ke Ratu Balqis, dijelaskan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis, lagi-lagi sama ya kan? Misinya dengan Rasulullah, mengajak Ratu Bilqis supaya masuk Islam. Dampaknya begitu luar biasa. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, yang akhirnya istana Ratu Bilqis bisa pindah ke negerinya Nabi Sulaiman, dan membuat takjub Ratu Bilqis ketika berjumpa dengan Nabi Sulaiman yang akhirnya mau masuk Islam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim begitu luar biasa. Jadi kalau kita mau kirim surat, boleh kita awali dengan Bismillah. Mau WA nih, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, nanti sore kita buka bersama ya. Misalnya awali untuk urusan-urusan yang penting dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan termasuk kita mau matikan lampu, menghidupkan lampu, mau tutup pintu gerbang, lagi-lagi awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan kalimat itu menjadi protek, menjadi pelindung ya, dari orang-orang yang jahil gitu. Sehingga nggak mempan, ya kan, orang-orang yang mau jahil memasuki rumah kita, pintu kita di samping ditutup dengan gembok, ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kita mau makan, mulai
dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa mengucapkan basmalah, baru teringat di tengah-tengah, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu Rasulullah mengajarkan, ya kan? Jangan sampai lupa. Kalau kita lupa ketika kita memulai makan, lupa membaca basmalah, maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, ikut serta setan makan apa yang kita makan. Termasuk makanan-makanan yang nggak habis. Ya, tadi waktu buka atau sahur nggak habis, tutup dengan penutup tempat makanan kita. Jangan sampai nggak ditutup. Khawatir nanti setan akan ikut makan di situ, ngacak-ngacak makanan kita. Nah, ketika kita menutupnya, Rasulullah menganjurkan baca awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun nggak ketemu tutupnya, minimal apa tisu di atasnya, dikasih di atasnya. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim untuk pelindung, protek, supaya makanan-makanan yang ada dalam rumah kita nggak menjadi makanan bagi setan. Begitulah dampak basmalah. Banyak lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan, awali, mulailah dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perlu saya sampaikan, perlu kita ingat bahwa kalimat basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita baca untuk aktivitas kita yang baik, aktivitas kita yang diperbolehkan. Tapi kalau aktivitas yang diharamkan Allah nggak boleh. Kita mau main judi nih, ayo deh kita mulai Bismillah dulu. Mau main judi mulai Bismillah, itu nggak pas, nggak pas. Mau main gaple, ya kan? Sebelum dikocok kita Bismillah dulu deh. Lu mau taruh berapa lo? Kira-kira gitu ya. Itu nggak pas. Ya, mau adu ayam, adu jangkrik, Bismillah, nggak pas itu. Untuk hal-hal yang baik saja, Bismillah. Maka itu di dalam Al-Quran ada surah At-Taubah yang tidak dimulai dengan Bismillah, hanya satu surah At-Taubah. Kenapa? Karena di awal surah At-Taubah menjelaskan bari'u minallah wa rasulih. Ini menjelaskan tentang pekerjaannya orang-orang kafir, yang maknanya orang-orang kafir berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Mana ada orang bisa mampu berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Kita berlepas diri dari istri aja kan nggak kuat. Coba bapak nggak ketemu istri seminggu aja, apalagi sebulan, ya kan? Begitulah. Apalagi berpisah diri dengan Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sekalian, masih banyak yang bisa saya sampaikan, cuma waktunya terbatas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Kita akhiri dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan yang merupakan ibadah puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga buah dari ibadah puasa kita betul-betul menjadikan diri kita manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang bertakwa surganya kelak di yaumil akhir. Dan semoga seluruh ibadah kita mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan menjadikan kita semua orang-orang yang soleh dan solehah, termasuk keturunan-keturunan kita, anak kita, cucu kita, semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Dan juga kelak Allah kumpulkan kita juga bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wakhtim lana bil khair ya farijal ham ya kashifal qam
Ya man li abdi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beli berlian buat kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dari Bekasi ke Kampung Melayu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.